Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para penguji. Perkenalkan, nama saya Halim Rusdi, SPD, Guru PAI di SMA Nur sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501011110099. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari ini Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, berlokasi di SMA Nur Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Tema yang saya praktekkan dalam uji kinerja adalah ketentuan pernikahan dalam fikih Islam di kelas 11. Demikian perkenalan saya. Terima kasih pada Bapak Ibu penguji. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Ketua, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baik, kalau gitu, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kita awali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri terpadu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa lebih fokus lagi, bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih menyenangkan lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Akan saya tampilkan video, kamu tirukan video tersebut ya, ikuti video tersebut. Wih, sudah. Kita akan membahas hari ini tentang pernikahan. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pernikahan? Coba. Suami, ada lagi? Teman selamanya. Teman selamanya. Sama apa? Akad cinta. Akad cinta. Oke. Oke, bagus sekali, luar biasa jawaban kalian. Beraneka ragam sekali. Pertanyaan yang kedua. Saat ini di media sosial sering kita lihat tren nikah muda. Bagaimana pandangan kalian mengenai fenomena tersebut? Kurang setuju. Kenapa? Kenapa kok kurang setuju? Terlalu tergesa-gesa. Ada lagi? Belum mapan. Belum waktunya. Boleh Baik. laki-lakinya kaya raya. Oke, setuju. Luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Karena memang nikah itu adalah, kita inginnya nikah itu memang untuk selama-lamanya ya. Kita nggak ingin nikah itu berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu. Maka kita harus mempelajari bab nikah ini dengan benar supaya kalian tahu, nikah inginnya nikah itu memang untuk selama-lamanya ya. Kita nggak ingin nikah itu berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu. Maka kita harus mempelajari bab nikah ini dengan benar supaya kalian tahu,
nikah itu yang benar gimana, supaya kalian tahu bahwasanya nikah itu ada tata caranya, ada aturannya, seperti itu. Ini adalah video ijab kabul. karena itu dia sama orang itu nikah yang luar biasa, maharnya juga banyak, dan itu video yang saya ambil dari NU Online. Dari video itu saya akan menanyai kalian 4 pertanyaan. Sekarang kalian siapkan buku tulis atau kertas saja kecil, tulis nama kalian dan juga tulis nama kalian beserta jawabannya. Persiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah siap, saya akan tampilkan 4 soal di proyektor, kalian bisa lihat. Pertanyaan yang pertama, saya bantu bacakan. Pihak mana yang mengucapkan kalimat ijab atau kalimat penyerahan? Kalau sudah, yang ketiga, selain nama mempelai, hal penting apa yang disebutkan dalam ijab? Ijab dan kabul idealnya diucapkan bersambung. Jadi habis halan qabil tu nikahaha, tidak ada jeda yang sangat begitu lama. Nah, kira-kira apa, kenapa kok ijab kabul itu diucapkan secara bersambung? Ditulis jawabannya, dikasih nama, ditukar sama teman sebangku kalian. Ini pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang mana jawabannya nanti untuk memetakan kelompok 1, 2. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan lebih detail penguatan materi terkait nikah itu apa, rukunnya apa, dan apa saja yang terkandung dalam pernikahan. Baik. Sebelum itu, saya sampaikan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya tujuan yang akan kita capai atau tujuan pembelajaran untuk hari ini? Yang pertama, tujuan kita mempelajari bab ini, yakni menjelaskan konsep dasar pernikahan. Yang kedua, menganalisis rukun dan juga syaratnya. Dan yang nomor 3, menyajikan hasil diskusi kalian. Apa sih Pak sebenarnya pernikahan itu? Pernikahan, kalau dilihat dari segi bahasa, nikah berarti berkumpul atau bersatu untuk menaati perintah Allah yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Lah, landasan hukum pernikahan itu ya saya bilang tadi diambil dari surat Rum 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Termasuk nikah itu adalah rukun dan syaratnya. Kenapa? Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat, kalau samian tidak melaksanakan rukun 1 saja, sholatnya nggak sah. Contoh, tidak melaksanakan takbiratul ihram, ya maka sholatnya nggak sah. Nikah pun sama, karena ini ibadah, ada syarat dan rukunnya. Jika salah satu dari 5 rukun ini tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. 1 saja nggak ada, nggak sah. Pak, nggak ada calon suaminya, ya nggak bisa. Nikah sama tembok, Pak, apalagi sama tembok, ya tambah nggak bisa. Jadi rukun itu harus dicerai misalnya. Maka ini perempuan ini nggak boleh langsung menikah lagi, harus nunggu dulu, harus nunggu terlebih dahulu. Itu namanya masa iddah. Pak, kalau laki-laki nggak perlu menunggu. Jangankan istri 1, istri 4 pun boleh. Itu kalau laki-laki. Tapi apakah kalian ingin di istri 4? Tidak. Tak boleh. Jangan, kalau bisa jangan. Seperti itu. Pak, memang apa gunanya wali itu apa? Wali nikah itu gunanya apa? Definisi. Pengertian terlebih dahulu ya. Pihak dari keluarga perempuan yang berhak menikahkannya. Hanya wali yang berhak menikahkannya. 1. Saksi nikah minimal 2 orang laki-laki Islam dewasa berakal sehat dan adil. Saksi wajib hadir dan menyaksikan langsung prosesi ijab kabul. Lanjut, kita akan membahas tentang akad atau ijab dan juga kabul. Serah terima. Ayah menyerahkan, si mempelai laki-laki menerima. Syarat utamanya ya harus diucapkan secara bersambung dan dalam satu majelis.
dalam satu tempat diucapkannya bersambung, tidak boleh kepotong, tidak boleh terpisah. Tapi Pak, kalau bersin, nggak apa-apa. Contoh, apa Pak memang hikmahnya itu apa? Kita nikah itu punya hikmah apa? Kita dapat apa? Satu, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian mendapatkan generasi penerus yang sah. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar dalam kurung zina, menjalin silaturahmi antar keluarga besar, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kayaknya sudah banyak yang ingin menikah ini ya. Ayo, sekarang mari kita analisis lebih dalam unsur-unsur pernikahan. Saya jawab terlebih dahulu pertanyaan yang tadi, kalian cocokkan supaya nanti kalian tahu kelompok mana yang kalian pilih. Sebentar, saya cek dulu pertanyaannya yang tadi. Pihak yang mengucapkan kalimat ijab penyerahan adalah wali nikah. Bisa kalian bentuk kelompok 1 ada di sini, ya. Kelompok 2-nya ada di sini, kelompok 3 ada di sini, dan kelompok 4 ada di sini. Ayo saling diskusi terkait masalah. Loh Pak, masalahnya mana? Habis ini saya kasih link LKPD atau Google Docs yang mana nanti itu akan kalian diskusikan. Seperti itu. Silakan untuk berpindah tempat. Habis ini kalian buka laptop kalian, saya kasih token biar kalian bisa ngakses internet dan kalian bisa login ke LKPD atau Google Docs yang saya berikan. Sudah? 10 underscore 25. Sudah ya? Silakan kalian akses soal diskusi saya dari link yang ada di atas sini. Kalian bisa cek soalnya. Baik, saya akan memfasilitasi kalian dan membimbing kalian untuk mengerjakan. Kalau sudah bisa, coba ditunjukkan kepada saya linknya, apa LKPD-nya, biar saya lihat. Petunjuk umum untuk peserta didik. Nah, itu Saman baca terlebih dahulu, soalnya ada di bawahnya. Ya, itu nanti ada soal-soalnya. Tinggal nanti kamu sajikan dengan PPT, kemudian kamu presentasikan ada di depan, gitu. Usahakan kalian membaca soal dulu dengan baik. Presentasinya kalau bisa kasih soal juga nggak apa-apa. Jadi di PPT kalian kamu kasih soalnya, boleh kamu langsung copy paste dari Google Docs, kemudian kamu kopas ke presentasi, kemudian nanti kamu presentasikan. Itu boleh, nggak apa-apa gitu, atau langsung ke jawaban. Kami diberi soal terkait yang bagian slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya. Ini ya. Nah, ada kok langsung yang soal sama jawaban. Jadi kalian nanti tinggal mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang sudah ya. Oke. Diskusikan dengan kelompok kalian, pahami soal yang saya berikan kepada kalian dan jawab dengan benar. Kamu nanti mempresentasikannya dengan baik dan benar di depan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah diambil? Ya wes, di copy dulu. Ya, apa-apa, copy dulu. Terserah, kalau misalnya ini terserah, kamu boleh jawaban ini kamu boleh edit, kamu boleh sesuaikan dengan apa yang sudah kamu pelajari. Boleh kamu edit, terserah jawaban kamu. Pokoknya kamu diskusikan dulu jawaban itu biar baik dan benar. Kalau misalnya ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya kepada saya. Atau kalian gini, nanti dibagi slide berapa, nanti dibagi. Tapi dipahami dulu ya, dibaca dulu, harus paham dulu konteks apa yang kalian presentasikan. Nah, ini soal yang saya berikan ke kamu. Nah, gitu, nanti diskusikan. Kamu nanti akan membuat PPT lagi. Nah, supaya untuk dipresentasikan jawabannya kayak gitu ya. Nah, baca ya. Nanti yang maju ke depan satu laptop saja.
Kalau untuk perpindahan slide-slide-nya, nanti saya kasih pointer saya pinjami buat kalian presentasi supaya mudah. Seperti itu. Oh enggak, itu enggak boleh untuk kalian enggak apa-apa. Jadi langsung ini enggak apa-apa. Jadi ambilnya itu langsung dari e-book juga nggak apa-apa. Ngambilnya dari LKS dituangkan di sini juga nggak apa-apa, gitu loh maksudnya. Iya, gitu. Jadi nggak apa-apa. Kamu cari referensinya dari manapun, internet boleh, NU online boleh, Muhammadiyah juga boleh, nggak apa-apa. Boleh dari ChatGPT, boleh dari Gemini, boleh dari NU online, boleh dari Muhammadiyah online, boleh dari sumber e-book, boleh dari LKS. Jangan khawatir jawaban kalian salah, karena nanti akan saya benarkan jawaban tersebut. LDI online boleh, nggak apa-apa. Pokoknya jangan yang kayak Kristen online itu jangan ya. Atau Katolik online gitu jangan. Si istri itu tidak wajib untuk hadir dalam akad pernikahan. Yang wajib nanti adalah si wali, karena wali itu akan menyerahkan si wali ini akan menyerahkan ke suaminya. Ini yang wajib ada. Nah, di dalam akad itu nanti si perempuannya nggak ada. Makanya kan dalam akad pernikahan itu ada namanya liko. Liko itu artinya ketemu. Ketemu setelah apa? Benar, setelah nikah. Jadi setelah nikah ketemu, itu namanya liko. Kalau sebelum nikah sudah liko duluan, pacaran namanya. Nah, seperti itu. Nah, maka nanti kamu cari jawabannya. Kalau memang ketemu seperti itu, ya di search saja biar memudahkan kalian untuk mempresentasikannya ada di depan. Seperti itu. Tapi dibaca dulu, Rek, ya. Dibaca dulu. Jadi nanti presentasinya supaya bisa memahamkan ke teman-temannya yang lain. Itu, baca dulu. Nikah siri itu kalau secara agama boleh, kalau rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukunnya tadi adanya calon suami, calon istri, kemudian ada wali, ada juga mahar, ada ijab kabul. Nah ini maka meskipun siri itu sah, tapi secara agama. Kan kalau yang tadi Jadi nanti di kakak orang tuamu tercantumnya menjadi anak, gitu. repot lagi. Benar, repot lagi, sulit lagi. Nah itu kalau masalah nikah siri. Makanya kalau saat sampean ingin nikah secara sah, secara agama sah, juga secara negara juga sah, biar memudahkan. Contohnya saya. Kalau menurut saya sih lebih baik ya. Menurut saya pribadi lebih baik menunda terlebih dahulu, mematangkan mental kalian, pola pikir kalian. Karena di Indramayu itu ada studi atau ada berita yang mengatakan supaya nanti bisa mencetak generasi solid lihat, terus upgrade diri gitu loh, Rek. Upgrade diri. Si laki-laki saya bilang, jadilah orang yang berkualitas, bibitnya bisa berkualitas. Perempuan, jadilah perempuan yang berkualitas supaya bisa mencetak generasi yang berkualitas. Nikah muda itu tunda dulu kalau pengen nikah muda. Sudah siap nikah muda tadi? Nah dari soal mungkin sudah paham ya. Diskusi kalian insya Allah sudah matang, tinggal presentasi saja ya. Kelompok 4. Nah, iya boleh, tapi nanti urutannya benar dulu. Atas dulu, samping dulu, ada urutannya. Jadi kalau mau loncat atau mau ke tahap yang selanjutnya harus sesuai dengan urutan kayak gitu. Kita mulai dari kelompok berapa terlebih dahulu? Dari 4 dulu aja ya. Dari 4 dulu aja ya. Kelompok 4 silakan untuk presentasi karena kayaknya sudah siap. Silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini berpresentasi ya. Mau memperkenalkan diri dulu. Dari saya Ahmad dari Saudara Saisi dan teman saya Nadia. Saya Syafabella. Jawaban dari pengantin laki-laki itu disebutnya qabul. Nah, hadiah untuk pengantin perempuan disebut mahar. Kayak yang mobil, rumah, uang itu mahar ya. Nah, kalau qabul itu yang diucapkan setelah wali nikahnya menyerahkan anaknya. Ya, kalau mahar juga diucapkan pas ketika
si laki-laki mengucapkan saya terima kabul deh, ya kabulnya. Ya. Jadi, apakah ada pertanyaan? Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Kalau nggak ada, beri aplaus untuk kelompok 4. Hebat sekali. Sangat luar biasa sekali ya penyampaiannya tadi. Yakni tolong di slide yang sebelumnya tadi. Nah, ini bagus sekali untuk kelompok 4 yang mana ada soal yang kemudian sudah dijawab dan didiskusikan, orang yang menikahkan pengantin perempuan disebut dengan wali. Saya tegaskan lagi, perempuan itu kalau misalnya sudah mau menikah, dia harus ada wali. Kalau laki-laki tidak wajib ada wali. Kemudian jawabannya, nah ketika proses akad nikah, diserahkan si perempuan, lelaki menjawab, disebut kalimatnya qabul atau diterima. Lah yang menyerahkan disebut dengan ijab, kayak gitu. Urutannya diserahkan dulu, baru kemudian diterima. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Ra, ya? Bagus. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh kembali ke tempatnya. Nah, silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pernikahan. Ini, kalau yang pertama kita lihat kolom B pengertian. Harta pemberian dari calon suami kepada calon istri adalah 1, yakni mahar. Yang kedua yaitu qabul, ucapan penerimaan nikah dari mempelai pria. Jadi yang mengucapkan itu mempelai pria, bukannya wanita. Ini setelahnya, after. Nah, oke. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3 yakni adalah ini, dan soalnya itu adalah menjodohkan pengertian. Istilahnya apa, pengertiannya apa. Nah, contoh di kolom A, istilah mahar. Apa sih mahar itu? Mahar, harta pemberian dari calon suami kepada calon istri. Kembali lagi, mahar itu wajib disampaikan, wajib diberikan kepada si perempuan. Tapi penyerahannya boleh ditunda atau boleh saat akad nikah. Nah, ini boleh. Makanya di akad itu ada 2 jenis. Satu halan, yakni penyerahan seketika, atau muajjalan, penyerahannya ditunda. Jadi mahar tetap wajib, tapi kalau penyerahannya boleh untuk ditunda. Nyicil misalnya, monggo, enggak masalah. Nanti si laki-laki kamu mau menikahi kamu nyicil, enggak masalah juga. Tapi tetap wajib diberikan. Katanya dalam kitab Fathul Qorib, walau khotamul hadid. Yang pertama kita mendapatkan tugas seputar tentang wali nikah. Sebuah ucapan yang terjadi dalam akad nikah tersebut. Poin pertama, kita mendapatkan tugas tentang pihak yang mengucapkan, yaitu dari pihak perempuan, yakni wali nikah. Pertanyaannya adalah kalimatnya disebut titik-titik. Jadi pertanyaan tersebut hasil diskusi kami adalah poin pertama, kalimatnya disebut ijab, yaitu sebuah penyerahan. Dan ini dilakukan oleh wali nikah, yang mana isi pokok dari kalimat tersebut adalah menyebutkan mahar yang telah ditentukan atau diminta oleh pihak wanita. Tentunya kan? Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Bir? Keren sekali kelompok 2, seperti plus. Keren sekali kelompok 2 presentasinya. Baik, kayaknya sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 mulai dari awal sampai akhir, dan tugas-tugas saya atau tugas dari LKPD saya sudah dijawab dengan maksimal. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat kalian. Berikutnya dan yang terakhir juga dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo. Di sini kami di sini hasil diskusi dari kelompok kami mendapatkan 3 poin, yaitu rukun nikah, pentingnya wali dalam nikah, dan hikmah menikah. Lanjut saja ke poin pertama. Jadi tanpa adanya salah satu dari kelima tersebut, nikah sebetulnya tidak sah. Baik, poin kedua di sini posisi
posisi wali. Di pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa posisi itu pentingnya di namanya pengucapan ijab kabul nikah ini untuk menunjukkan kesungguhan dan kepastian. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1, monggo. Silakan. Tadi sudah disampaikan secara total kayaknya, mulai dari awal sampai akhir. Kalau ada yang masih mengganjal, monggo. Nanti ditanyakan kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Keren sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sangat keren sekali. Silakan ditutup, boleh ditutup untuk presentasinya dan boleh kembali ke meja kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf jika ada salah ucapan atau salah tingkah. Terima kasih, mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kembali ke posisi awal untuk baik anak-anak, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Bab wali nikah. Nikah itu butuh syarat dan juga rukunnya. Kalau tidak ada salah satu, nikahnya tidak sah. Inilah pentingnya pembelajaran dalam menikah. Tadi sudah sangat bagus sekali, sudah dipresentasikan kelompok 4, 3, 2 maupun 1. Semuanya sudah dibahas secara total. Insya Allah kalian sudah paham terhadap bab pernikahan. Semoga ilmu kalian bisa bermanfaat suatu saat. Pertanyaan terakhir, apa hikmah kalian belajar pada hari ini? Jadi banyak persiapan, jadi paham, kemudian tahu banyak hukum-hukum nikah. Apalagi? Mengerti rukun dan syaratnya. Baik, terakhir saya menyediakan kuis sejumlah 5 soal. Bisa kalian akses melalui Quizizz yang mana linknya sudah saya cantumkan di sini. Silakan kalian cari link Quizizz-nya. Oke, silakan akses kuis ini. Silakan akses, nanti jawabannya tak tampilkan ada di depan. Sampean cari di sini, ada link kuisnya. Kamu nanti masuk, jawaban kalian nanti akan saya tampilkan di websitenya. Silakan kalian. Ada yang nggak bisa akses internet? Kalau nggak bisa nanti saya kasih token lagi. Yang sudah selesai coba angkat tangan. Satu saja. Oh, nge-lag internetnya ya. Ya wis pelan-pelan. Pokoknya 15 saya tampilkan jawaban kalian ada di depan. Yang sudah selesai angkat tangan. Satu tak. Ya oke. Baik, ini kalau yang sudah bisa tampak ada di depan. Aprilia Rahma, Fitri, Khalifah, Misda Ayu. Selanjutnya masih belum selesai semuanya. Oke. Keren sekali. Sudah hampir semuanya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Alhamdulillah. Dari pembelajaran kita yang semula jawaban kalian beragam sekali, dari penilaian dan soal yang sudah saya berikan kepada kalian, jawaban kalian sudah 90% 100 huruf. Tepuk tangan untuk kalian. Artinya ada peningkatan nilai daripada apa yang sudah saya berikan kepada kalian. Untuk penutupnya, silakan ketua untuk memimpin berdoa dan saya akan selesaikan untuk hari ini. Silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka jami'a ma na'budu ilaina illa anta. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Semoga ilmu kalian bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, pause.